kejenuhan. Jadi alangkah lebih baiknya selama liburan ini letakkan tuh alat-alat itu, komputer, laptop, HP, menurut saya letakkan. Halo Pak Ignas, Bu Siska. Halo, Halo juga, Deren. Terima kasih Pak, Bu. Saya tahu Bapak Ibu itu udah ada rapat kerja, ada acara apa di sekolah kan, harus sibuk. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, jadi hari ini saya mau berbincang-bincang sedikit mengenai liburan sekolah inilah. Ya. Banyak juga boleh kok ya. Oh iya boleh. Ya, oke. Pak, nih, ini kan kita liburan nih ya Pak ya. Masa pandemi ini kan kita liburan. Saya ini nanya kepada Bapak Ignas dan Bu Siska ya. Jadinya ini kan liburan kita dalam masa pandemi ini. Nah, kita kan nggak bisa pergi-pergi nih karena masa pandemi ini. Jadi, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengisi waktu luang di dalam masa pandemi ini nih? Siapa Gimana dulu nih? Bu Siska? Oh, saya. Oh, Bu Siska dulu. Oke. Ya, kalau menurut saya sih karena kondisi seperti ini ya lebih baik nggak usah kemana-mana dulu. Maksudnya kalau mau pergi ya harus tetap jaga kesehatan gitu. Terus tunda dulu lah yang mau liburan jauh-jauh gitu, kecuali untuk acara yang mendesak gitu. Karena harus memikirkan diri sendiri, saudara, orang tua gitu kan. Apalagi orang tua yang sudah tua gitu. Tapi memang ada juga yang misal nih mau berkunjung ke keluarga karena sudah lama nggak ketemu. Ya, yang penting seperti yang Pak Ignas bilang tadi kan, harus jaga protokol kesehatan, melakukan swab gitu. Jadi yakin, percaya diri kalau kita pulang berkunjung ke rumah keluarga itu kita yakin kita tidak membahayakan orang lain dan keluarga. Gitu aja sih. Kalau di rumah nih Bu, kira-kira ngapain gitu? Apakah tiduran saja atau mainan HP seharian? Gimana kalau sarannya Ibu? Oh, kalau saran saya kan banyak kegiatan yang bisa dilakukan nih. Misalnya kan kemarin-kemarin sudah sibuk belajar, tugas, terus mungkin ada yang les. Nah, kegiatan lain apa yang menyenangkan? Misalnya olahraga, atau main sama saudara di rumah, atau melakukan hobi. Misalnya hobinya merawat tanaman, memelihara hewan yang biasanya misalnya hewannya dirawat sama mama papanya, ya sekarang harus belajar tanggung jawab untuk merawat. Atau misalnya kemarin punya hewan ya Bu ya? Ya, punya hewan. Ya, apa ada hewan peliharaan. Tuh. Anjing ya? Hewannya ada 2 ekor anjing. Gitu. Ya. Boleh. Sebetulnya cukup merepotkan, cukup waktu. Jadi kalau misalnya kalian yang di rumah nggak liburan, ngurus binatang aja udah cukup waktunya. Gitu. Oke. Kalau Pak Ignas nih, gimana Pak sarannya Pak? Ini kan liburan gini kan kita nggak bisa kemana-mana. Iya, pertanyaan yang bagus, menantang. Gini ya, anak-anak itu kan sudah selama setahun atau 1 semester itu kan hanya di depan HP, gadget ya, laptop, itu kan pasti ada kejenuhan. Jadi alangkah lebih baiknya selama liburan ini letakkan tuh alat-alat itu, komputer, laptop, HP, menurut saya letakkan. Jadi sehingga butuh istirahat. Benar, jadi kita mesti melakukan hal-hal yang lain seperti yang disampaikan Bu Siska tadi. Aktivitas fisik sangat penting ya. Jadi untuk menjaga stamina kita supaya imun kita juga naik di masa pandemi ini perlu aktivitas ya. Banyak hal bisa dilakukan. Kalau misalnya orang di komplek kan bisa lari atau jogging di sekitar komplek itu bisa. Atau kalau di rumah ya bisa yang putar-putar skipping ya. Skipping itu bisa ya. Terus ada yang dekat kolam renang, bisa ada yang punya kolam renang sendiri ya berenang. Intinya
selama ini kan kurang gerak. Jadi manfaatkan selama liburan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Kemudian kalau misalnya memang pingin keluar kota atau ke daerah ya, mungkin mau nengok saudara atau keluarga, bisa saja dilakukan. Tapi yang penting tadi protokol kesehatan. Jadi swab dulu, pastikan bahwa negatif dari COVID supaya tidak merugikan orang lain. Nah, itu yang lebih penting sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Kita nggak mau dong bahwa COVID ini terus bertambah sangat memprihatinkan nih DKI yang sangat tinggi sekali ya. Itu jangan sampai kita jadi bagian penyebaran COVID. Tapi yang jelas saya tahu kalau anak-anak Ursula itu kan pinter-pinter, orang tuanya juga cukup bijaksana sehingga bagaimana misalnya bepergian yang aman, yang sehat, tidak merugikan diri sendiri, tapi juga tidak merugikan orang lain. Ya, itu kalau menurut Pak Ignatius seperti itu. Oke. Kalau Bapak sendiri ini di rumah ngapain, Pak? Bapak sendiri di rumah ini? Oh, kalau Pak Ignatius itu hobinya tidur, jadi dia senang tidur. Terus mendengarkan musik, ya, musik. Jadi punya MP3 banyak ya. Boyband kesukaannya apa, Pak? Boyband kesukaannya apa? Boyband kesukaannya apa? Oh, kalau Pak Ignatius bukan boyband sekarang. Pak Ignatius sukanya yang jadul-jadul, yang band-band dulu. Jadi kalau misalnya, kalau Darren menanyakan band-band 2000 ke sini, itu tidak tahu lagu-lagunya, mungkin sekilas tahu grupnya, tapi maaf, Pak Ina tidak mengikuti perkembangan, apalagi yang sekarang ada BTS itu apa sih, Pak Ina nggak tahu ya. BTS, itu. Ya. BTS Meal ya. Ya saya juga Pak, saya juga suka band-band lama, Westlife, Michael Learns to Rock gitu, jadi nggak terlalu. Ya, itu Pak Ina tahu, familiar tuh. Ya, kalau Bu Siska nih ngapain nih Bu? Di rumah. Hobinya itu ya ngerawat binatang. Kalau mereka bersih, sehat, itu rasanya senang. Hobinya lagi bersih-bersih rumah. Karena tidak ada yang membantu saya membersihkan rumah. Jadi itu saya jadikan hobi saja ya. Oh, hobi saja, betul. Terus paling kalau ada waktu senggang nih misalnya, rapornya sudah selesai atau koreksi sudah selesai, nonton drama Korea gitu. Tapi drama Korea apa, Bu? Vincenzo. Saya suka nonton drama Korea yang lama-lama aja gitu, yang ceritanya ringan. Kalau saya sukanya Crash Landing on You, Bu. Oh ya, itu pertama kali saya jatuh cinta sama drakor. Ya, bagus ya lagu, alur ceritanya filmnya lucu banget ya, bagus. Bagus, ya. Nah, sekarang Bu, saya mau ngadain ya sedikit games nih ya. Jadi saya akan nanyain, misalnya Ibu lebih pilih A atau B gitu, ya. Nanti jawab dan alasannya ya, Bu ya. Oh, pakai alasan. Pakai alasan. Iya, boleh. Oke, ini pertanyaan buat Bu Siska nih ya. Ibu lebih pilih siswa yang baik tapi tidak pintar atau siswa yang tidak peduli tapi pintar? Sulit itu pertanyaannya, Bu. Tunggu, baik tapi tidak pintar. Bukan, enggak pintar. Kurang pintar. Kurang pintar atau siswa yang tidak peduli tapi pintar sekali. Oh, saya pilih yang pertama. Pertama ya, siswa yang baik tapi tidak pintar. Kurang pintar. Iya, kurang pintar. Alasannya kenapa nih, Bu? Kok lebih milih? Alasannya baik itu kan luas ya. Baik itu misalnya bisa anaknya suka rajin, kerja keras, jujur gitu kan? Ya, maksudnya. Betul. Nah, kalau anak yang baik meskipun kurang pintar pasti bisa dimotivasi, diberitahu supaya lebih rajin, lebih tekun, nanti lama-lama juga pintar. Gitu. Tidak ada anak yang tidak bisa. Tidak bisa. Jadinya pasti bisa ya? Pasti bisa. Nah, ini kalau Pak Ignatius pilih yang mana, Pak? Yang A atau B, Pak? Siswa yang baik tapi kurang pintar atau siswa yang tidak peduli tapi pintar sekali? Ya, sebenarnya pernyataannya kurang pas. Sebenarnya pernyataan kurang pas. Oh iya, enggak gini.
Peknesus pilih A sih, pilih A. Tetapi ingat, semua anak itu pintar, jangan salah ya. Semua anak itu pintar, tergantung kecepatan masing-masing. Kenapa? Setiap anak punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, bagaimana kita mengembangkan kelebihan-kelebihan itu dan meminimalkan kekurangan-kekurangan. Nah, yang jadi masalah itu. Jadi kita bisa memaksimalkan kelebihan si anak tadi, sehingga bukan kurang pintar, bukan nggak bisa ya, tapi dia tuh berarti lebih perlu usaha lagi, lebih keras lagi. Makanya itu akan ditunjang dengan sikap yang baik, seperti yang Bu Siska sampaikan, sikap yang jujur, sikap yang disiplin, sikap yang sopan, itu sangat menunjang dan membantu sekali anak-anak yang seperti itu. Oke. Siap, Pak. Sangat bijaksana sekali, Pak. Waduh, bijaksana. Aduh. Nah, ini kalau Pak Ignas, ini pertanyaan khusus Pak Ignas. Ya. Bapak lebih suka boy band Indonesia atau boy band luar negeri, Pak? Baik. Berkaitan dengan pilihan boy band Indonesia atau boy band Indonesia. Jadi sebenarnya Peknesus itu lebih suka ke aransemen lagu atau aransemen musiknya. Nah, Peknesus lebih suka boyband Indonesia itu kan berkaitan dengan lirik, karena Peknesus kurang mampu ya, tidak bisa berbahasa asing, makanya lebih suka bahasa Indonesia, boyband Indonesia. Kalau boyband asing itu lebih suka aransemen musiknya. Nah, lama-lama kalau aransemen musiknya enak, baru mulai belajar nih liriknya, bahasa Inggrisnya bagaimana. Tapi tetap kalau suruh menyanyi bahasa Inggris kurang pede, lebih pede menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Ya, gitu Pak. Gitu ya. Pak Ignas. Kalau Bu Siska nggak suka boyband gitu ya Bu ya? Nggak suka. Aduh. Bu Siska sukanya memelihara anjing. Bu Siska lebih suka ngajar offline atau online, Bu? Ya. Saya lebih suka offline karena kalau offline itu saya bisa bertatap muka langsung, menyentuh, terus kan kita sebetulnya kalau ngajar itu kan bukan cuma saya ngajar pelajaran kan, materi pelajaran, tetapi kita sambil bertegur sapa, ngobrol, kadang-kadang curhat gitu kan. Mengajarkan nilai-nilai kehidupan lah. Betul sekali. Jadi ketemu anak-anak itu hiburan buat saya juga. Hiburan. Kalau online ini kenapa Bu? Ibu nggak milih online, kenapa kalau online? Kalau saya nggak milih online karena ya itu, saya kurang bisa menyentuh anak-anak. Oh, menyentuh. Oke. Saya kan suka pegang-pegang kamu kan? Iya. Dulu pernah sih. Pernah. Ya, sekarang kan memegang-megang dilarang ya. Betul. Dilarang. COVID. Nah, kalau Pak Ignas nih, gimana Pak? Lebih senang ngajar offline atau online? Ditunggu jawaban Bapak. Oh, pasti suka ini dong, pasti suka offline. Karena kalau offline itu kan kita berkomunikasi, berinteraksi secara langsung terhadap anak-anak, dan kita tahu reaksi anak itu bagaimana. Jadi secara psikologis kan ada kedekatan. Kalau sekarang itu kan ada batasan, walaupun kelihatannya di depan, tapi ada batasan yang kalau dalam psikologi itu enggak nyata, dan itu yang menjadi hambatan. Maka dari itu kalau kita offline, kita kan bisa berekspresi secara maksimal, kita tahu ekspresi anak-anak juga, mimik mereka bagaimana, sedih, suka atau tidak jelas. Lebih ketika kita menjelaskan, kita tahu reaksi mereka itu jelas atau tidak. Kalau sekarang kan apakah udah jelas? Bengong. Oh iya udah jelas, tapi kan kita tidak bisa tahu sebenarnya. Tapi kalau secara langsung kita kamera tahu. Segala ya Pak ya. Nah itu Bang. Jadi kita tidak bisa dibohongin kalau offline. Kalau sekarang kan bisa dibohongin aja, bisa dibohongin kan? Betul. Iya. Tapi saya nggak pernah bohongin Bapak sih. Nah, amin. Semoga selanjutnya anak-anak murid-murid ini nggak bohongin guru ya. Karena ini dibatalkan ya Pak yang offline ini ya buat tahun selanjutnya ya. Tahun ajaran baru. Gini.
bukan dibatalkan atau tidak, semuanya itu kan tergantung situasi ya. Jadi pasti semua sekolah ya, tidak hanya Ursula, sekolah-sekolah lainnya, swasta lainnya, entah itu negeri juga pasti mempersiapkan bagaimana sih nanti kalau pembelajaran tatap muka, karena sudah hampir 1,5 tahun kita tidak bertatap muka, tidak berinteraksi secara langsung. Nah, untuk berinteraksi tatap muka secara langsung itu kan perlu persiapan dan sarana dan sarana yang dibutuhkan. Nah, sekolah kita termasuk Santa Ursula itu kan pasti sudah mempersiapkan semuanya itu, prasarana sarana apa. Tetapi semua tergantung situasi, bagaimana kondisi lingkungan kita selama ini. Kalau misalnya aman, ya kita bisa melakukan offline. Tapi kalau tidak ya nggak boleh, sangat gegabah kalau kita melakukan offline. Walaupun anak-anak atau orang tua itu punya kerinduan untuk tatap muka. Kita guru pun juga rindu untuk tatap muka, karena jujur ya, jenuh dengan pembelajaran online seperti itu, jenuh sekali. Kita juga kangen untuk rindu untuk tatap muka. Tapi itu tadi, situasi, bagaimana situasi ini. Kalau misalnya situasi sudah memungkinkan, ya kita akan memberlakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi kalau belum ya maaf dulu. Karena apa? Anak-anak itu kan aset bangsa ya, generasi penerus kita ya. Jangan sampai ya generasi penerus ini terkena COVID ya. Harus kita jaga. Kita sangat bertanggung jawab ya terhadap generasi penerus ini, termasuk kamu. Iya, siap Pak. Waduh. Ya. Bijaksana sekali. Oke. Nah, gini Pak. Ini kan COVID, gedung sekolah nih dibangun ya Pak ya. Gedung sekolah tuh direnovasi lagi kan, Bu Siska, Bu Pak Ignas. Nah, ini nih Bapak Ibu ini, Pak Ignas, Bu Siska lebih suka sekolah yang dulu atau yang sekarang? Pak Ignas dulu nih, gantian. Oke, ya. Semua punya plus minusnya ya. Kalau gedung dulu itu kan gedung bersejarah ya, karena itu bagian dari cagar budaya, kesan magis dari gedung-gedung itu tentara sekali. Tetapi kan pasti punya kelemahan, kan bangunan keropos ya, dan itu juga membahayakan sumber daya manusia, termasuk murid-murid kan. Makanya perlu pembangunan. Nah, kalau sekarang kan bangunannya baru, ya diharapkan lebih kokoh dan lebih bagus, dan tentu saja dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu diusahakan bisa membantu dalam proses pembelajaran nanti kalau tatap muka itu, kalau menurut saya. Kalau Bu Siska nih bagaimana? Kalau saya lebih senang gedung yang baru ya, karena lebih modern meskipun tidak kan pembangunan ini kan pasti memikirkan supaya memori-memori yang lama itu tidak begitu saja hilang, dilupakan. Jadi pembangunan yang gedung baru ini mempertimbangkan kesan memori dari yang lama gitu. Lebih senang lagi karena di kelas-kelas ada smartboard, terus ruangannya lebih luas, pencahayaannya lebih bagus, terus bangunannya lebih kuat gitu sih. Jadi baru ya. Jadi dibangun baru ini menurut saya ya, saya senang. Nah, ini nih, saya baru ingat sekali. Nah, Pak Ignas. Pak Ignas ini kan pernah kena COVID ya, sebulan yang lalu ya. Aduh, saya baru tahu juga karena Bapak waktu itu tidak publikasikan. Memang tidak publikasikan ya. Jadinya nih benar-benar shock, saya juga shock. Nah, Bapak ini kan survive termasuk yang survive COVID ya Pak ya. Nah, Bapak ini di rumah ini gimana Pak? Misalnya makan bawang apa gimana? Tipsnya Pak biar COVID-nya tuh cepat. Ya enggak. Ya, kalau mendengar COVID mungkin orang kadang malu ya karena COVID gitu. Apalagi nih Pak Ignatius guru kok kena COVID, bikin malu ya. Tapi justru Pak Ignatius
belajar dari pengalaman Pak Yesus karena pernah kena COVID ya. Jadi mungkin Darren perlu tahu bahwa lingkungan kita itu kan tidak semuanya peduli ya. Tapi Darren pasti tahu kalau di keluarga Darren kan protokol kesehatan itu dilakukan dan seterusnya. Termasuk Pak Ignas sudah berupaya untuk melakukan protokol kesehatan, vaksin lengkap, makan cukup. Tetapi itu tadi bahwa virus COVID itu mencari celah sekecil apapun kelemahan yang ada di tubuh manusia. Iya, jadi celah kecil pun dia akan tahu kelemahan kita itu di mana. Nah, disitulah diserang. Nah, maka dari itu ya kita harus tetap waspada, jaga kesehatan ya. Makan minum yang cukup, minum vitamin. Kalau sekarang kan berjemur karena untuk COVID itu yang diserang tuh imun tuh vitamin D-nya itu harus cukup dengan berjemur ya. Jadi itu vitamin D atau C, Pak? Vitamin D atau C? Vitamin D atau kalau COVID yang paling utama vitamin D ya, vitamin D. Jadi harus lebih banyak karena untuk regenerasi dari di dalam tubuh kita itu untuk COVID itu vitamin D. Kalau untuk stamina itu vitamin C. Jadi kita harus jaga itu semuanya. Terus hati-hati di lingkungan karena tidak semua lingkungan peduli, tidak semua orang jujur. Nah itu yang membuat kita prihatin. Tapi yang penting kita harus jaga diri kita sendiri dan keluarga gitu ya. Kalau misalnya makan bawang putih itu salah satu upaya saja sih. Kan banyak hal yang lainnya, misalnya sekarang lagi digalakkan minum empon-empon atau jamu tradisional ya kan. Ya, betul. Makanya kalau ada jamu gendong lewat itu pengennya suka minum gitu. Jamu gendong. Iya. Ya. Nah, ini kan sebagai sarana hiburan nih masa COVID nih. Bu Siska nih lebih pilih TikTok atau YouTube, Bu? Saya lebih suka YouTube. Nggak TikTok, Bu? Saya pernah install TikTok terus saya hapus. Karena saya jadi scroll ke bawah dan waktu saya terbuang hanya untuk nonton TikTok. Nah, kadang-kadang tuh memang kita tuh jadi nggak sadar gitu ya. Iya, jadi tapi saya Bu menunggu suka goyang-goyang ya Bu katanya ya Bu ya. Siapa yang bilang? Enggak, saya mendengar rumor-rumor Bu. Oh, rumor. Itu dulu. Saya sebelum saya hapus TikTok. Sekarang saya udah nggak punya TikTok, udah nggak bisa. Masih ingat gerakannya nggak Bu? Enggak. Saya sudah melupakannya itu. Siap ya. Biar lebih fokus juga ya Bu ya, jadi guru. Nah, juga sih, itu salah satu hiburan juga. Kalau di sekolah atau ketemu teman, TikTokan yuk gitu. Sama teman-teman yang masih punya TikTok, ya udahlah, nggak apa-apa buat hiburan gitu. Tak masalah. Iya Bu. Yang mengganggu itu kalau scroll terus. Iya Bu, kadang-kadang tuh kepingin video-video lucu juga. Kalau Pak Ignas nih nggak mau TikTok Pak? Waduh, saya belum pernah TikTok ya, jadi maaf. Tidak suka TikTok, lebih suka nonton. Bener, ketika teman-teman pada bikin TikTok, lucu aja melihat mereka TikTokan gitu ya. Tapi ya tadi sama dengan Bu Siska, lebih suka nonton YouTube. Lebih nonton ini sport lama ya, bulu tangkis, tenis, atau ini masak. Atau masak. Ya, Pak, mau masak apa nih Pak? Habis ini Pak. Ya, gampang nanti kalau banyak yang bisa pengen lakukan tuh berkaitan dengan masak. Waduh, siap. Kalau kamu deket Pegnasus sama masakin. Wah, benar. Enak banget. Ya, saya suka bikin itu ya, nasi goreng atau apa di itu ya. Itu mah simple. Itu masakan paling simple. Siap. Bukan restoran dong, Pak, nasi, Pak. Ya, terima kasih. Semoga disemogakan ya. Amin. Ya, makasih Bu, Pak ya sudah mau diinterview. Ya, sehat-sehat terus ya, Pak Ignas, Bu Siska. Amin. Oke deh. Amin. Terima kasih. Deren juga. Terima kasih, Deren. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jadi kalian nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Sampai jumpa di next video dan bye-bye.